kita akan belajar tentang natural product. Nah, ini rangkaian, jadi kita mulai dari awal hingga akhir sampai ke submission of drug ya di Badan POM. Ini sekilas tentang pendidikan saya. S1 saya Fakultas Biologi UGM, beasiswa S1 Tanoto Foundation sama Standard Chartered Bank. S2 saya di Applied Biological Science Thailand di beasiswa ASEAN Foundation. S3 Farmasi Universitas Tübingen Jerman, beasiswa Riset Pro, dan saya juga mengajar S2. Sekarang saya bekerja di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN sejak 2022, pindah dari LIPI ya, karena LIPI sudah masuk ke BRIN sekarang. Tuh. Nah, ini beberapa role yang harus, karena ini perkuliahan ya, kelas ya, jadi mohon adik-adik, teman-teman semua ikutin role yang ada di sini. Jadi rule-nya yang pertama, kalau bisa open kamera. Jadi saya tidak mau ada yang tidur gitu. Nah, karena ini kan virtual ya, virtual itu susah mengakses, melihat gitu. Kalau bisa dua, ditulis nama sama universitasnya, contohnya seperti ini. Kemudian saya akan ada pretest, pretestnya cuma pengen lihat aja, nggak ada penilaian. Yang penilaian yang nomor 5 nanti ada assignment di akhir, tapi mudah. Jadi kalau mengikuti semua perkuliahan pagi ini nanti bisa mengerjakan tanda ini ya, tanda apa namanya? Ada tanda. Terus kalau bisa aktif. Nah, perkuliahan kali ini karena Marine Natural Product obat dan namanya lab workflow in vitro, in silico, bapak-bapak dan ibu-ibu dari daerah selanjutnya dari dalam dan luar negeri. Nah, ini nanti ranahnya sudah masuk ke Badan POM. Bisa diikuti perkuliahannya sampai akhir. Nah, proses ini membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk proses-proses ini. Nah, pada hari ini kita hanya fokus di sampling sama ini ya, lab workflow ya, yang di atas cultivation, extraction, fractionation, replication. Oke. Nah, ini. Jadi kita mulai dari apa itu natural product. Ini saya tulis dalam bahasa Inggris, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya aja. Juga kalau misalnya baca-baca buku, namanya produk dari gen, ekspresi gen. Nah, natural product ini diproduksi oleh tadi ya, organisme. Ada dua natural product sebenarnya. Mungkin adik-adik atau teman-teman sudah pernah dengar di kuliahan yang lain, ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, biasanya natural product ini hanya fokus di metabolit sekunder, bukan primer. Karena primer itu kaitannya sama kita tumbuh, kita berkembang biak gitu, energi gitu. Nah, terus natural product ini struktur kimianya sangat unik sehingga bisa digunakan untuk produk development suatu obat atau jenis lain, misalnya untuk nutraceutical, misalnya pernah dengar nutraceutical, cosmeceutical. Nah, ini karena struktur kimianya tinggi. Nah, untuk natural product sendiri ukurannya itu kalau dalam, mungkin pernah dengar ya, Dalton, itu 50 sampai 2000. Jadi ukuran di luar itu bukan masuk dalam natural product. Fungsinya yang pertama untuk food, apa namanya, makanan, pangan, drug, farmasi, kemudian juga agriculture. Ada beberapa klasifikasi dari natural product itu sendiri, yaitu pertama fungsinya, biofungsi, yang kedua biosynthetic pathway, yang ketiga dari mana sumbernya. Nah, nanti akan kita belajar semua tentang itu. Kemudian bagaimana cara memperoleh natural product. Mungkin dari teman-teman ini yang kuliahnya pernah dapat kimia, udah tahu ya, di SMA juga kayaknya ada. Nah, ini ada, pertama ada namanya dengan
apa KLT ya, kromatografi lapis tipis. Nah, itu bisa untuk mencari natural product. Yang kedua adalah kolom kromatografi, ini terbuka, nanti memisahkan natural product kan beda-beda, nah dipisahkan sama suatu kolom terbuka seperti ini. Yang ketiga, kita bisa juga pakai HPLC. Ini kalau misalnya pernah dengar apa HPLC, nah ini bisa juga untuk mencari natural product. Kemudian ada gas kromatografi, ini juga bisa dipakai. Nah, gas kromatografi itu dipakai untuk senyawa yang volatil ya, yang dia menguap, misalnya minyak atsiri atau aroma-aroma, pakainya HPLC ini. Nah, ini intermezzo saja. Tadi kan sudah mendapatkan natural product ya. Habis itu kita lihat natural produknya bentuknya seperti apa. Misalnya pernah dengan penisilin ya. Penisilin itu bentuknya seperti apa. Nah, gimana cara melihatnya? Ini intermezzo, analogi ya. Kalau teman-teman adik-adik ini mau lihat bulan, pakai apa? Pakai ini ya. Alat ini namanya apa? Ada yang tahu? Pakai alat ini. Kalau mau lihat bakteri, kita bisa pakai mikroskop ini. Dan ini kita lihat bentuknya bakteri bagaimana, bisa dilihat pakai mikroskop. Kemudian untuk melihat tubuh kita nih, terus kita bisa lihat bentuk tubuh dalam tubuh kita, tulang-tulangnya bagaimana. Nah, sedangkan untuk melihat natural product atau kimia, struktur kimia itu bagaimana, ada alatnya juga. Ini alatnya. Nah, ini untuk jadi pretest teman-teman. Silahkan mengisi ini, saya kasih waktu 10 menit ya. Silahkan mengisi pakai Google Form. Saya nggak ngambil nilai dari sini, cuma pengen tahu aja. Ini saya masukkan ke chat ya. Mohon diisi sendiri-sendiri. Ya, silahkan diisi. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti kalau misalnya nggak selesai sekarang, bisa dikerjakan nanti. Saya pengen tahu, ini yang nomor 1 ini yang mana namanya. Jadi untuk melihat struktur sebuah kimia ada berbagai cara. Yang pertama namanya NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Nah, ini di gambar ini yang mana? Silakan diisi. Misalnya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Terserah, jawabannya nggak menentukan apapun, cuma pengen tahu saja. Yang kedua, X-ray diffraction. Ini juga untuk melihat struktur kimia. Bisa dilihat pakai ini. Yang ketiga, kalau pernah dengar namanya mass spectrophotometer. Ini juga untuk melihat struktur kimia. Kemudian ada FTIR, Fourier Transform Infrared Spectrophotometer. Ini juga untuk melihat struktur kimia. Di gambar ini yang mana? Udah pernah lihat atau belum? Silakan diisi. Kemudian yang selanjutnya ada UV vis. Nah, ini yang biasa dipakai buat mahasiswa ya di S1, biasanya UV vis. Di lab-lab itu biokimia atau apa itu ada semua di situ. Dan ada di sini scanning elektron mikroskop, ada nggak di sini? Silakan diisi tadi. Saya kasih waktu sampai 9:37, 5 menit. Kalau enggak ini bisa di print screen, dikerjakan nanti. Sampai 37 ya. Saya mulai selanjutnya 37.
Mbak Karin denger ya suara saya? Mungkin dengar, Pak. Oh, oke. Ya, Dengar jelas. kalau Zoom bingung. Nggak tahu yang diajak ngomongnya ada apa enggak gitu. Kedengaran, Pak. Iya. Saya kasih waktu Google Form-nya sampai 9.37 ya. Kita mulai lagi. Kalau nggak bisa dikerjain sekarang, di print screen aja gambar ini. Pokoknya nanti saya cuma pengen tahu nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Berdasarkan pilihan ganda ini. Jangan dong, takut. Saya mulai lagi 2 menit lagi ya. Contohnya sama inorganik, nukleosida yang fungsinya untuk pertumbuhan dari suatu sel atau untuk perkembangan diri ya. Nah, ini contoh dari suatu mikroba. Biasanya primer metabolit itu sebanding dengan pertumbuhan sel. Jadi bentuknya kan seperti ini, logaritmik. Sedangkan penggunaan karbon ya, sumber karbon itu kan menurun. Bisa dilihat di sini namanya fase untuk metabolit primer seperti ini. Nah, kalau sekunder itu berbeda. Jadi kita menggunakan karbon sumber energi untuk makan gitu. Kemudian pertumbuhan selnya seperti ini. Kemudian dia stasioner, kemudian mengeluarkan secondary metabolit. Nah, ini untuk produksinya biasanya seperti itu. Ini untuk contohnya mikroba ya. Nah, yang secondary metabolit dari mikroba itu bisa antibiotik, alkaloid, terpen, fenol, siderophore, mycotoxin, fenazin. Nah, nanti bisa dijelaskan di next slide. Nah, ini kenapa kita perlu belajar natural product ya. Nah, di sini natural product tadi fokusnya ke secondary metabolit ya, metabolit sekunder, bukan metabolit primer. Nah, kalau metabolit primer kan tadi fungsinya untuk nutrisi atau fungsi ya, struktur fungsi ya, untuk pertumbuhan tubuh kita. Nah, kalau natural product itu ada beberapa contoh di alam gitu. Pertama adalah untuk warna ya, menghasilkan warna. Nah, ini bisa untuk membedakan jenis satu dengan jenis lainnya, identifikasi. Yang kedua, di alam, natural product digunakan sebagai sexual attraction. Nah, kalau di hewan-hewan yang ada di darat tuh biasanya namanya feromon ya. Kalau di lautan nanti bisa dicari. Kemudian ada sebagai pertahanan diri, defense. Nah, si organisme yang ada di alam atau di marine atau di laut tadi bisa mengeluarkan toksin atau juga antibiotik untuk pertahanan diri, untuk menghadapi lawan-lawan yang ada di sekitar sehingga dia bisa bertahan hidup di sana. Nah, ini natural product. Selanjutnya juga sebagai pemberi aroma atau scent ya. Dia aroma ini untuk attract lawan jenis atau untuk menolak lawan jenis. Nah, ini contoh sexual attraction-nya ini si bintang laut bisa dilihat di situ. Kemudian yang terakhir untuk sebagai komunikasi antar organisme itu sendiri. Jadi dia akan mengeluarkan suatu molekul gitu untuk ngobrol. Nah, kalau kita kan ngomongnya pakai pembicaraan ini ya, obrolan. Kalau mereka pakai senyawa kimia. Misalnya bakteri di dalam laut gitu, bakteri itu ngobrolnya pakai namanya quorum sensing ya, molekul kecil. Nah, ini nanti dia mengeluarkan molekul itu untuk ngobrol satu sama lainnya, yaitu natural product. Kemudian
Ini contoh-contoh aspek dari natural product itu sendiri ya, ada banyak. Nah, kita fokusnya di marine natural product pada hari ini. Kenapa kita perlu mempelajari natural product? Yaitu natural product sendiri source of the most complex and fascinating chemical structure. Yang kedua, natural product itu represent of biological diversity. Yang selanjutnya, expression of the genome. Jadi dia mengekspresikan gen-gen yang ada di tubuh atau di sel dari suatu organisme. Kemudian merepresentasikan dari biological activity. Nah, dia bisa untuk anti kanker, anti bakteri, anti fungi, anti helmin, dan lain sebagainya. Ini represent dari biological activity. Kemudian important untuk agriculture, pangan, food, pharmaceutical, kemudian chemical industry, dan lain sebagainya. Ini fungsi-fungsinya. Nah, untuk mempelajari ini diperlukan banyak sekali background ya. Makanya di sini kan multidisiplin, ada tadi teman-teman dari biologi, ada kimia, ada farmasi, ada taksonomi, botani, dan lain sebagainya. Karena untuk mempelajari natural product ini, kita harus punya background biologi, kimia, farmasi, dan lain sebagainya. Karena ilmu-ilmu itu akan saling mendukung ya. Kita tidak bisa hanya cuma kimia saja. Kita tahu strukturnya, tapi kita nggak tahu kenapa dia memproduksi struktur kimia tersebut. Kemudian kalau kita nggak tahu farmasi, terus strukturnya buat apa? Kita perlu mempelajari yang lainnya. Nah, ini natural product di alam itu sebenarnya mengeluarkan saling berkaitan ya. Ini yang ada di organisme yang ada di bumi pada umumnya, bisa di laut, bisa di darat. Nah, ini si tanaman mengeluarkan kimia untuk berinteraksi satu sama lain, itu namanya allopathie communication. Jadi dia mengeluarkan signal-signal untuk mempersilahkan tumbuhan lain agar bisa berkembang dengan baik. Atau tumbuhan itu akan mengeluarkan toksin atau aroma atau antifeed biar animal-animal itu enggak makan tumbuhan. Nah, ini. Kemudian antara insek dan animal juga terjadi seperti yang sama. Misalnya si insek ini serangga mengeluarkan toksin untuk mengganggu si hewan tersebut. Nah, ini saling berkaitan, makanya bisa dilihat di sini anti fungi, anti bakteria. Dia untuk pertahanan diri semuanya ya. Jadi setiap organisme itu mempertahankan diri dan mengeluarkan suatu namanya tadi natural product secondary metabolit agar dia bisa dapat bertahan hidup dan bisa melangsungkan beragaman jenisnya. Nah, ini proses dari natural product itu sendiri tadi sampai ke drug tadi kan. Nah, ini gambaran secara ini ya, secara kartun. Jadi kita ada kultivasi menumbuhkan di sini contohnya bunga. Bunga ini ditumbuhkan dalam jumlah banyak, kemudian dikoleksi sama si semut-semut yang lain. Kemudian diambil isinya, misalnya bijinya. Nah, bijinya kemudian diekstraksi, vaksinasi, analisis, kemudian dipakai buat misalnya herbal tea, atau kosmetik, atau farmasi gitu ya. Ini contoh secara gambaran secara enak dilihat gitu ya, secara kartun gitu. Nah, ini tadi kembali ke drug development process, saya ulangi lagi. Jadi posisi kita pembelajaran pada hari ini adalah bagian di sini. Jadi kita akan fokus ke sampling expedition. Kita fokusnya di ocean ya, marine gitu. Kemudian kita akan mempelajari tadi tentang cultivation. Cultivation itu menumbuhkan atau memperbanyak ya. Misalnya bakteri itu misalnya cuma 1 mililiter, kita tumbuhkan sampai 1 liter, itu namanya kultivasi. Jadi perbanyakan. Setelah banyak kita ekstrak ya. Jadi di dalam suatu organisme misalnya tadi ada mikroba, ada alga, dan lain sebagainya, kita ekstrak isinya. Nah, itu natural product, isinya ada struktur kimia apa. Nah, karena ekstrak ini akan menghasilkan suatu produk yang banyak, misalnya ada 1000 senyawa gitu. Nah, itu namanya ekstrak crude ekstrak ya, namanya ekstrak kasar. Kemudian dari 1000 itu kita mau pisah-pisahkan, misalnya 200, 200, 200, 200. Nah, itu kita pisahkan dengan namanya fraksinasi. Biar lebih mudah untuk dilihat. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman ini menaruh jarum di mana ya, di sampah gitu yang banyak, yang misalnya sampahnya 1 ton gitu, ada jarumnya. Nah, itu kan ekstrak, namanya crude ekstrak. Kemudian si sampah-sampah itu dipisah-pisahkan berdasarkan jenisnya. Nah, itu namanya vaksinasi. Kemudian setelah vaksinasi, isolasi. Nah, tadi udah misalnya
dari 100 terus dibagi 20, 20, 20. Kemudian saya mau ngambil yang jarumnya itu di fraksi yang mana. Saya ambil 1, itu namanya isolasi. Nah, kemudian setelah ini kita melakukan dereplikasi. Dereplikasi itu untuk melihat ini tadi jarum atau bukan gitu. Jadi kita mengenali apa yang sudah ada. Itu kita kenali. Nah, ini setelah udah ada, kita membuat namanya drug candidate. Nah, ini proses-prosesnya nanti akan dijelaskan oleh dosen-dosen selanjutnya. Ada bioassay, mode of action, in silico, in vitro, in vivo, hingga ke administration, trial, komersialisasi. Dari 10.000 kompon, biasanya ini secara teori ya, 10.000 natural product, itu yang akan menjadikan masuk ke pasaran hanya 1. Jadi 1 banding 10.000. Jadi tidak heran kalau misalnya obat-obat seperti obat COVID itu nggak pernah ditemukan dengan waktu yang cepat ya. Misalnya HIV atau apa, itu kan prosesnya lama sekali, karena kita harus menganalisis dari 10.000 senyawa untuk jadi suatu kompon. Nah, ini untuk prosesnya kan harus melewati trial ya, trial di hewan, trial di manusia. Nah, ini manusia itu sangat penting sekali. Misalnya manusia butuh banyak manusia gitu, misalnya ada yang gagal sedikit, biasanya gagal, jadi nggak bisa lanjut ke komersialisasi. Nah, untuk drug development proses ini butuh sekitar ini ya 8 tahun tambah 7 tambah 1,5, jadi sekitar 16,5 tahun proses-proses ini. Nah, kita balik lagi ke ocean ya. Jadi nah ini ocean ya. Jadi ocean kita tuh ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah ya. Jadi ada Arctic di paling utara, ini Arctic Ocean. Kemudian ada Samudra Pasifik, kalau pernah lihat peta. Kemudian ada Samudra Hindia di bawah Indonesia, Indian Ocean. Kemudian ada Atlantic Ocean. Kemudian yang di bawah kan atas Arctic, yang di bawah Antartika. Nah, ini ada 5 sumber-sumber dari marine yang ada di dunia ini. Bisa dilihat di sini. Nah, marine itu kan ada bagian-bagiannya. Itu ada secara teori, ada namanya pelagids ya. Pelagids itu bagian ini. Kemudian ada berapa meter sampai ini namanya apa. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, ini akan menentukan keberagaman dari suatu organisme yang ada di sana. Nah, ini epipelagik ini bagian atas ya, good ya. Biasanya dapat sumber cahaya yang bagus, terus dapat nutrisi yang bagus dan lain sebagainya, di sana semuanya bagus. Nah, makin ke bawah itu makin gelap gitu. Gelap, tidak ada kehidupan, terus mencekam gitu. Jadi biasanya natural product yang bagus itu yang ke bawah-bawah sini, karena dia harus bertahan hidup. Misalnya di bawah ada gunung api atau ada apa gitu. Jadi dia akan melakukan defense untuk tetap bertahan hidup di bawah, sehingga dia akan mengeluarkan suatu senyawa kimia yang sangat unik yang mungkin akan memberikan dampak yang paling bagus gitu dibandingkan makhluk hidup yang ada di sini. Dan semua makhluk hidup itu 98% yang ada di dunia itu berada di bawahnya, di bentik-bentik ini. Karena biasanya mikroorganisme. Nah, sisanya 2% itu di bagian atas seperti ini. Karena dia gede-gede, misalnya kayak ikan, alga, dan lain sebagainya, makanya hanya 2%. Nah, ini temperatur juga sama tadi sudah dijelaskan. Jadi temperatur tuh makin ke atas semakin hangat gitu. Jadi pertumbuhan dari organisme itu makin bagus. Tapi natural product itu semakin ke dalam semakin bagus. Semakin gelap, semakin mencekam, tidak ada kehidupan, itu semakin bagus. Nah, ini yang memberikan faktor-faktor dari suatu biodiversitas, suatu marine organisme ya. Yang pertama adalah temperatur. Tadi makin tinggi temperatur, makin banyak pencahayaan, itu organismenya akan semakin bervariasi ya, beraneka ragam, sehingga kita bisa ambil dari sana. Yang kedua ada dissolved oxygen content, jadi jumlah oksigen yang ada di sana. Kemudian keberadaan dari nutrisi, nutrien, food di atas. Kemudian cahaya tadi sudah. Kemudian nutrien yang diperlukan untuk fotosintesis. Karena nggak semua nutrien itu kan bisa untuk fotosintesis. Jadi ada nutrien-nutrien tertentu yang akan membuat si organisme yang bisa fotosintesis, misalnya alga, mikroalga, itu dapat berkembang dengan baik. Yang keenam ada hydrostatic pressure, kemudian ada wave, gelombang, dan salinitas tentunya. Nah, ini klasifikasi dari marine organisme sendiri berdasarkan lifestyle ya. Ada 4. Yang pertama plankton. Plankton itu dia berenang tapi tidak bisa bergerak secara bebas. Jadi dia ngikutin arus saja.
Nah, kalau pernah dengar ada fitoplankton, itu lebih cenderung ke plant ya, dia bisa melakukan fotosintesis. Kemudian ada zooplankton. Nah, zooplankton ini contohnya jellyfish ya, apa namanya, ubur-ubur ya, dia gerak sesuai apa namanya arus gitu. Yang kedua nekton atau swimmer. Nah, ini organisme yang bisa berenang dengan bebas tanpa mengikuti arus. Misalnya ikan, squid, mamal, apa namanya, kura-kura, paus dan lain sebagainya. Kemudian yang tiga bentos. Nah, bentos ini biasanya di bawah, yang tinggal di bawah-bawah laut. Misalnya ada crabs, clam, lobster, sea star, oyster. Nah, itu masuk ke bentos. Yang keempat decomposer, mikroba. Nah, mikroba ini yang bisa menghasilkan natural produk yang sangat bagus di bawah itu ya, decomposer yang di bawah-bawah. Nah, ini Kingdom of Life. Saya memberikan gambaran kepada teman-teman lagi. Jadi organisme itu dibagi sekarang itu ada 6 ya. Pertama animalia, yaitu hewan-hewan. Hewan-hewan itu baik berada di darat, di laut. Nah, yang animalia, yang kedua tanaman, plantae, yang ketiga fungi, kemudian yang kecil-kecil namanya protista, kemudian ada eubacteria. Eubacteria itu bakteri-bakteri normal pada umumnya. Selanjutnya archaebacteria, itu bakteri-bakteri yang dari zaman bahla ya, dari ratusan tahun yang lalu. Ini susah, tapi masih ada banyak di dunia ini. Nah, untuk perkembangan pembuatan natural product, misalnya untuk drug development, makroorganisme ini memiliki chemical defense yang cukup tinggi, nih positifnya. Tapi secara negatif, untuk industrial supply kurang relevan, karena kan biasanya untuk 1 kilogram berat suatu misalnya apa ya crabs gitu, cuma menghasilkan misalnya 1 miligram natural product. Jadi untuk apa namanya untuk membuat banyak gitu kita butuh misalnya tadi ya apa hewan-hewan yang gede gitu banyak sekali, jadi kan kurang relevan gitu. Makanya alternatifnya ada mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini hanya 1% yang ada di dunia ini bisa dikultivasi dalam kondisi lab. Jadi 99%-nya lainnya tidak bisa. Jadi kita masih develop di sini, ini negatifnya. Positifnya kita bisa gunakan untuk perbanyakan ya, mikroba itu perbanyakan pakai fermentor. Kalau pernah dengar fermentor, ya itu. Karena misalnya 1 mililiter mikroba, kita bisa bikin jadi 100 liter mikroba gitu dalam satu fermentor. Jadi ini lebih applicable dibanding makroorganisme tadi. Kalau makroorganisme misalnya saya mau pakai apa ya, kuda gitu. Nah, kuda cuma dapat 1 miligram gitu. Jadi kan saya pakai 1000 kuda itu kan penuh ya lahannya, jadi nggak applicable. Nah, yang ketiga adalah environmental DNA atau metagenom. Nah, tadi kan 99% dari mikroba kan nggak bisa dikultivasi dalam lab. Nah, jadi kita bisa pakai gen-gennya saja. Misalnya kita mau lihat gen yang ada di tanah gitu. Nah, gen-gen di tanah itu menghasilkan natural product apa gitu. Kita bisa masukkan gen tersebut ke dalam suatu mikroba lain. Misalnya kita pakai E. coli untuk expression atau Pseudomonas gitu. Kita masukkan gennya ke situ. Tetapi negatifnya sangat mahal harganya, tidak applicable untuk dilakukan di negara seperti Indonesia misalnya, negara berkembang gitu, karena mahal sekali. Jadi budget untuk industri itu jadi lebih mahal, jadi tidak applicable. Nah, ini kembali lagi ke marine organism. Tadi ada kingdom animalia. Ini beberapa contoh akan saya jelaskan terkait dengan produksi natural product ya, atau antibiotik atau anti kanker yang berasal dari marine organisme dan sudah di apa namanya sudah di market ya, sudah dalam market gitu. Nah, contoh yang paling pertama ini yang paling terkenal ya. Jadi marine science atau marine natural product itu pertama kali ceritanya berasal dari sini. Nah, ini jadi obat ini namanya Yondelis ini sangat terkenal sekali di dunia ini ya. Apa namanya? Dunia marine science ya. Karena pertama kali ditemukan dari apa namanya ini Astenasidia turbinata. Jadi dia tuh tuniket dalam bahasa Inggrisnya. Nanti bisa dicari tuniket bahasa Indonesia apa. Nah, dia solid, firm, and gel-like. Nempel biasanya di mangrove di bawah. Nah, ini bisa menghasilkan senyawa kimia ini yang sekarang sudah dipakai. Penemuan pertama kali itu pada tahun 1990, namanya trabectedin. Nah, ini dari tuniket yang namanya Astenasidia turbinata. Dari jadi 1 miligram ini, Yondelis ini, dihasilkan dari 1 kilogram ini. Jadi kurang relevan ya, karena kita harus memperbanyak ini jadi berkilo-kilo gitu untuk dapatkan hanya sebotol kecil gitu.
Nah, ini ditemukan pada 1990 dari ini. Seiring perkembangan teknologi, jadi teknologi itu semakin berkembang ya. Makin ke sini kita bisa lihat sesuatu yang kecil-kecil di dalam sini. Nah, ternyata itu tuh yang memproduksi bukan si ini, tapi bakteri yang ada di sini. Nah, bakteri yang ada di sini namanya Candidatus. Ini namanya panjang sekali. Itu ada hidup di dalam sini dan memproduksi ini. Nah, itu ditemukan penelitiannya pada tahun 2003. Jadi setelah 13 tahun ya kita baru tahu kalau itu tuh sebenarnya bukan produksi dari ini, tapi dari bakteri yang namanya ini. Nah, kemudian ini kan pertemuan pertama 1990. Sorry. Kemudian FDA dari Food Drug Administration Amerika atau di Eropa itu menyatakan dia bisa sebagai obat soft tissue carcinoma pada tahun 2007 di Eropa. Jadi setelah berapa tahun tuh? 17 tahun ya. Baru bisa dipakai obat ini untuk manusia sebagai anti soft tissue carcinoma. Kemudian setelah clinical trial lagi pada ovarian cancer, dia juga bisa menjadi obat ovarian cancer. Jadi tahun 1990 dipakainya 2009, 2007, yang terakhir 2015. Soft tissue sarcoma sudah approved di Amerika dan Jepang. Jadi sesuai gambar yang saya jelaskan di awal, jadi proses-proses ini sebenarnya lama sekali gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah meninggal baru obatnya dipakai. Gitu. Karena memang begitulah proses produksi obat ya. Karena kita kan hubungannya sama manusia, jadi proses-prosesnya juga harus tidak merugikan manusia gitu. Nah, ini contoh dari senyawa alkaloidnya yang produksi dari sini, Yondelis. Jadi teman-teman bisa lihat di Google atau di apa, Yondelis ini salah satu obat paling powerful yang pernah ditemukan dari marin ya, dari lautan. Nah, ini tadi produksinya kan ini udah dipakai sama industri namanya Farmamar di Spanyol. Jadi tadi dia memproduksi banyak sekali tadi. Ini banyak kan dikultivasi di dalam laut ini sampai berkilo-kilo. Padahal 1 miligram butuhnya 1 kilo ini. Jadi kan banyak sekali. Jadi kita kayak bikin farm di dalam laut gitu. Kan kurang applicable. Nah, pada tahun selanjutnya di 2000 ini ada namanya Pseudomonas bacteria. Dia menghasilkan namanya safrasin B. Nah, ini dimasukkan dalam fermentor. Nah, tadi fermentor seperti ini, dimasukkan bakterinya, kemudian diambil namanya safrasin B. 1 gram safrasin B dari 1 liter. Jadi kan untuk dapat 1 liter mikroba itu kan gampang ya, lebih cepat. Tapi setelah itu, ini cuma dapat safrasin, kemudian kita melakukan semisintesis. Nah, kita butuh orang kimia nih. Semisintesis 18 step dari sini, safrasin B menjadi terapectedin tadi, Yondelis tadi. Sehingga setelah tahun 2002, Yondelis tidak lagi diproduksi dari ini, tapi dari bakteri, kemudian di semisintesis sehingga menjadi dari safrasin B menjadi Yondelis ini. Nah, udah publish tahun 2000. Nah, sekarang produksi Yondelis dari proses ini, bukan ini lagi. Jadi perkembangan teknologi itu membantu ya. Mungkin suatu saat akan lebih cepat lagi prosesnya untuk dapat tadi kompon tadi. Yang kedua dari porifera, ini juga jadi obat ya. Sporifera contohnya spons. Nah, di sini sponsnya namanya Helicondria ocadai. Ini menghasilkan suatu senyawa namanya helicondrin B, macrolide. Nah, ini bentuk senyawanya rumit ya. Ini seperti ini. Ini juga sama prosesnya. Ditemukan pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 2000 baru tahu kalau yang memproduksi itu adalah mikroba yang ada di dalam sini, bukan si spons ini. Nah, kemudian dia pada tahun 2000, setelah 2000 ya baru bisa ditetapkan sebagai obat untuk breast cancer atau kanker payudara ya. Namanya eribulin. Nah, ini obatnya seperti ini. Jadi prosesnya selama juga lebih dari 15 tahun baru jadi obat yang sudah di market. Nah, begitu ini sudah market kan si industri kan langsung dapat pemasukannya tinggi ya, walaupun butuh waktunya memang lama sekali. Karena obat ini ya ada satu-satunya cuma ini gitu. Kalau di luar negeri, kalau dokter mau sakit ini ya pasti ini. Nah, selanjutnya dari moluska, nah ini namanya kelinci laut ya, Dolabella auricula. Jadi menghasilkan namanya dolastin 10. Ini juga jadi obat namanya adsestrin, ya, ini nama dagang ya, sudah masuk ke sini. Ini kimianya juga sama, ditemukan tahun 1987. Saya belum lahir nih 87. Kemudian baru tahu kalau yang menghasilkan bakteri yang ada di dalam sini pada tahun 2001. Sama prosesnya. Ini natural product semua ya, kimia-kimia seperti ini.
juga sama moluska cantik kan, namanya Elysia rufescens, menghasilkan nama natural produknya K-halide, jadi deoxypeptide. Dan ini peptide ya, amino asid yang bergabung menjadi satu. Ini namanya polypeptide. Ini juga sama. Sekarang ini belum jadi obat, masih clinical trial. Ditemukan pertama kali tahun 87. Sama seperti sebelumnya, saya belum lahir. Kemudian dapat paten 2005 dari bakteri yang ada di dalamnya. Nah, ini masih masuk clinical trial. Kayaknya fase 2 atau fase 3, jadi belum sampai obat diperdagangkan. Ini contoh dari clinical trials. Ini juga clinical trials dari tunicate, ini ya, tunicate soft coral ini yang ada di sini. Kalau masuk laut ke coral reef, itu bisa lihat ini. Nah, dari Tridemnum solidum. Ini menghasilkan didemnin, nama natural produknya. Ini juga peptide, kumpulan dari amino asid yang membentuk menjadi satu, menjadi siklik. Ini juga dalam bentuk fase clinical trial. Ketemu ditamakan pada 1981. Kemudian baru tahu dari bakteri pada tahun 2011 sebagai bakteri alpha proteobacteria. Ini contoh-contoh dari invertebrata dari lautan ya. Jadi biasanya yang jadi obat tuh dari invertebrata gitu. Nanti kalau tertarik sama apa ya, cnidaria, porifera, spons gitu, nah bisa mempelajari ini lebih lanjut di misalnya S2, S3 gitu. Ini juga contohnya bryozoa, kayaknya cantik ya hewannya. Kita hancurkan untuk dapatkan kompon ini, namanya bryostatin 1. Ini juga clinical trial, belum jadi obat, masih on the way ya. Karena clinical trial itu harus sampai 4 kalau nggak salah ya. Jadi ada clinical trial 1, clinical trial 2, 3, 4 baru bisa lolos gitu. Kalau nggak salah 3 ya, sampai 3. Nah, ini manusia. Kita baru dapat obatnya. Jadi setelah ini pertama kali ditemukan 1982. Kemudian tahu dari bakterinya tahun 2007. Jadi prosesnya hampir 20 tahun lebih. Nah, sekarang kita masuk ke, tadi kan invertebrate, kita juga ada namanya marine organisme dari kingdom Eubacteria. Nah, ini contoh obat yang, jadi Eubacteria itu ada contohnya, filmnya ada beberapa grup ya. Pertama Chloroflexi, kalau pernah dengar. Nah, ini terus Proteobacteria, gram negatif. Spirochaeta, kalau teman-teman atau adik-adik ada yang tertarik mikroba, ini contoh-contoh grup mikrobanya. Ada Cyanobacteria, nah ini biasanya ganggang hijau biru kalau lihat di buku-buku. Udah ada Endospora, kemudian Actinobacteria. Nah, obat-obat yang biasa dipasarkan, misalnya penicillin atau apalagi ya, amoxicillin dan lain-lain itu asalnya dari ini, inspire-nya dari Actinobacteria. Nah, ini contoh film Actinobacteria dari marine juga, dari lautan, namanya Salinispora tropica ya. Ini menghasilkan senyawa namanya salinosporamid A dan sudah masuk clinical trial juga. Sudah masuk ke diuji ke manusia. Nah, ini ditemukan pertama kali pada tahun 2003. Jadi dia masih baru tapi sudah masuk ke clinical trial. Ini dari Actinobacteria. Ini yang suka bakteria, ini warnanya kuning seperti ini. Nah, ini bentuk struktur kimianya. Nah, ini contoh-contoh lain. Tadi kan sebagai obat ya, ini juga mikroba mengeluarkan nama tadi natural product, itu bisa juga untuk kosmetik. Nah, di sini contoh kosmetik yang sudah pakai mikroba. Nah, ini. Nah, biasanya dari probiotik ya. Probiotik itu bakteri asam laktat yang ada biasanya di dalam apa namanya, di tubuh ya, di dalam tubuh, di pencernaan gitu. Atau kalau pernah minum Yakult itu kan juga probiotik seperti itu, jadi asam-asam gitu. Nah, ini buat kosmetik semuanya. Dan dari lautan juga ada probiotik laut ya, jadi bisa dipakai juga. Tapi biasanya probiotik laut itu buat hewan-hewan gitu. Nah, ini kingdom selanjutnya ada namanya Protista. Kalau pernah dengar nanti baca-baca buku lagi. Protista itu ada macam-macamnya, amoeba, euglena, slime mold, diatom, paramecium, dinoflagellata, makroalga. Ya, mungkin yang biasa kita dengar di kehidupan sehari-hari ada namanya makroalga dan dinoflagellata. Nah, dinoflagellata ini biasanya penghasil toksin terbesar ya. Jadi kalau kita makan makanan dari laut, misalnya ikan apa gitu, nah biasanya kalau kita keracunan itu berasalnya dari ini, dinoflagellata. Dan kita makan apa ya, kerang gitu. Misalnya saya makan kerang tadi malam, di sini tuh saya sakit, terus saya masuk rumah sakit. Nah, itu karena di kerang itu ada toksinnya. Toksinnya biasanya dari dinoflagellata. Jadi hampir semua dinoflagellata ini dimakan sama hewan-hewan laut, kemudian menghasilkan toksin di dalamnya, terus terakumulasi di tubuh dari misalnya ikan, misalnya apa namanya tadi, clam,
kerang-kerangan itu dari sini. Jadi natural product tadi kan ada toksin ya, toksin karena dia kan untuk defense ya, defense ketika dia dimakan sama si ikan-ikan tadi. Nah, selanjutnya makroalga ini sangat terkenal, mungkin teman-teman sering dengar misalnya ada ulva, ada alga merah, ada eucema atau agar-agar yang merah-merah yang ada di Nusa Tenggara Barat Timur gitu. Nah, itu dari makroalga. Ini masuknya ke protista. Nah, ini contoh organismenya kalau pernah lihat. Ini namanya alga merah ya, alga merah itu ada beberapa jenis, banyak sekali. Ini contohnya misalnya Simisia japonica, tapi jarang di Indonesia sepertinya. Kemudian ada Polyopes prolifer, Locamium teifrae, Griftunsia, dan lain sebagainya di sini. Nah, biasanya yang ada di Indonesia tuh Gelidium nih, Gelidium, Chondrus, ini masih banyak. Nah, ini juga menghasilkan natural product yang fungsinya untuk biasanya nutraceutical atau kosmetik atau makan makanan itu biasanya dari ini tadi, protista yang alga. Obat-obatan juga ada, cuman nggak sebanyak untuk makanan ya. Nah, ini yang dari alga coklat. Nah, ini pekerjaannya biasanya di UNRAM melakukan ini, Pak Eka dan kawan-kawan. Nah, ini ada, kalau di Indonesia juga ada Eklonia. Nah, ini Eklonia kan coklat-coklat semua. Ini namanya alga coklat atau Division Phaeophyta. Kemudian ada Sargassum. Nah, ini paling sering banget nih. Sargassum A, B, C, D. Nah, ini Sargassumnya. Kemudian ada Padina. Ini Padina juga banyak di Nusa Tenggara Barat. Kemudian Turbinaria juga banyak. Kemudian ada Undaria juga ada. Ini Fucus juga banyak di Nusa Tenggara Barat, Padina, Sargassum, Macrocystis juga ada. Jadi semua coklat-coklat. Ini juga biasanya jarang dieksplor ya kalau di Indonesia ya, karena kebanyakan kita lihatnya seperti sampah gitu, cuma ada di pinggir-pinggir pantai, gelap-gelap coklat-coklat, terus nggak ada yang pakai. Nah, biasanya dipakainya cuma buat kalau nggak ternak, buat pupuk. Nah, ternyata dia juga ada bahan aktif yang bisa dipakai untuk misalnya kosmetik atau obat atau nutraceutical itu yang fungsinya banyak. Nah, nanti bisa dijelaskan di selanjutnya contoh-contoh dari natural product yang ada di sini. Nah, ini contoh seaweed juga. Tadi kan untuk obat, dia juga untuk kosmetik juga seperti dari bakteri tadi. Ini contoh-contoh dari seaweed semua, cuman alga apanya tidak dijelaskan di produk ini, mungkin karena masuk ke paten ya, jadi nggak dikeluarkan nama alganya apa. Tapi ada kemungkinan misalnya nanti teman-teman masukkan PKM atau apa, bisa dibikin kosmetik atau bikin lain-lain. Nah, ini kita masuk ke unik ekosistem ya. Jadi ekosistem tadi kan kita ngomongin marine ya, marine organisme, marine life gitu. Nah, marine itu kan ada ekosistem unik-unik di dalamnya. Misalnya ada coral reef yang suka berenang, bisa lihat koral. Nah, di Indonesia ini banyak sekali, misalnya di Nusa Tenggara Barat, di Papua, Maluku, Sulawesi, bisa lihat ini. Nah, ini sumber-sumber natural product, antibiotik, anti cancer, dan lain-lain di sini banyak sekali. Nah, tadi salah satunya ada warna, kan ini warnanya beda-beda, mengeluarkan natural product yang berbeda-beda pula, dengan fungsinya beda-beda pula di sini. Tapi ketika kita sudah mengambil natural product di sini, kita juga harus bertanggung jawab ya. Kita harus menumbuhkan lagi koral-koralnya, jangan cuma dirusak gitu. Yang kedua adalah mangrove. Mangrove ini juga masuk ke marine science ya, karena di situ kan ada laut, ada bakau di situ, walaupun kadang mungkin ada air ayonya. Nah, ini juga masuk ke marine. Biasanya yang sering diambil dari sini tuh mikroba di bawah-bawah sini. Kemudian estuari ya, jadi pertemuan antara laut dan sungai itu juga masih masuk ke marine science di sini. Nah, ini tadi coral reef, unique habitat. Banyak sekali makhluk hidup yang ada di sini, bisa sampai 5 sampai 100 juta spesies. Yang diidentifikasi hanya sekitar 2 juta ya, nggak banyak gitu. Banyak sekali villa family yang ada di sini, dengan kita bisa eksplor lebih lanjut. Jadi di Indonesia itu banyak sekali yang seperti ini. Dan biasanya kita cuma melihat, kita penikmat ya, penikmat alam tanpa kita memikirkan fungsinya buat apa secara keberlanjutan gitu. Kita cuma menanam kalau nggak menikmati ikan-ikan yang di sini. Tapi si negara barat-barat itu datang ke sini mau ngambilin satu-satu ini, mau diekstrak gitu, dicari obatnya apa. Jadi makanya sebenarnya obat-obatan tuh banyak yang dari Indonesia, tapi diambil sama barat, tapi tanpa melewati orang Indonesia. Jadi seperti itu eksplorasinya. Tapi sekarang makin ke sini Indonesia makin maju, jadi kita bisa mengekstrak sendiri,
teman-teman punya background-nya, nanti tinggal cari alatnya, habis itu cari kolaboratornya, kemudian funding-nya, nanti bisa mengekstrak yang ada di Indonesia tanpa harus bergantung kepada luar negeri. Karena luar negeri itu nggak punya ini, tapi mereka punya alatnya dan ilmunya. Jadi mereka ke sini cuma ngambil aja. Tapi kita punya ini, dan dulu kita nggak punya ilmu dan nggak punya alatnya, jadi susah gitu. Sekarang kita berusaha punya segalanya, jadi kita bisa explore ini. Nah, ini coral reef yang rusak dan tidak. Kalau rusak, natural product-nya juga akan rusak ya. Jadi ini bentuknya healthy coral, dead coral, dan sebagainya. Ini juga kalau udah rusak, kita nggak bisa ambil nih natural product-nya karena juga udah rusak. Ini estuary juga secara bentuknya seperti ini, bisa dilihat pertemuan antara laut dan ini. Nah, ini kembali lagi ke coastal wetland tadi. Jadi ada mangrove, kemudian seagrass bed. Nah, ini mangrove di sini bisa diambil dari mikroba, atau dari fungi yang ada di sini, atau mungkin ada organisme invertebrata nempel-nempel di sini, itu bisa diambil manfaatnya untuk farmasi, pangan, ataupun agriculture, kosmetik, bisa diambil di sini. Juga mangrove. Nah, seagrass bed ini juga di bawah biasanya di pertemuan air payo sama air payo ya. Jadi ada air asin, kemudian air hujan. Biasanya ada seagrass banyak sekali, bisa diambil manfaatnya juga. Nah, ini kita masuk ke marine natural product. Jadi tadi kan marine organisme menghasilkan suatu kimia. Nah, kimia itu ada klasifikasinya. Klasifikasi tadi bentuk gambar struktur itu ada klasifikasinya. Nah, biasanya klasifikasi di marine natural product itu ada bermacam-macam. Yang pertama alkaloid. Nanti kalau misalnya sering dengar baca buku terus ada kata-kata alkaloid itu apa? Nah, ini terus setidaknya ada satu nitrogen di sini. Nah, ini contoh-contoh dari produk dari spons ya. Spons tadi koral-koral yang ada di lautan tuh, ini contoh kimia-kimianya banyak sekali. Ada indol alkaloid, ada karbolin alkaloid, ada guanidin alkaloid, ada bromotirosin alkaloid, ada pirol, diterpen, dan lain-lain. Nah, ini yang membedakan tuh ini ya, lihat di merah-merahnya aja fokusnya ya. Jadi ada N nitrogen atomnya di sini. Nah, ini maksudnya ke alkaloid. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sterol atau steroid. Jadi di situ ada OH group di 6 ring karbon di sini. Ada OH-nya ini, bisa dilihat ada OH, ada OH, ada OH, ada OH. Nah, ini contohnya ada kolesterol. Kalau sering dengan kolesterol, nah itu contoh dari sterol dan steroid. Nah, biasanya sterol dan kolesterol steroid ini ditemukan hanya di alga-alga yang ke arah-arah tanaman gitu ya, model. Tapi alga kan bukan tanaman, maksudnya protista ya. Jadi mirip kayak tanaman tapi bukan tanaman. Nah, ini biasanya menemukan ini. Dari contoh-contohnya ada chlorophyta tadi, alga hijau, rhodophyta, alga merah, kemudian phaeophyta. Nah, ini biasanya menghasilkan ini sterol-sterol. Nah, ini contoh fucosterol. Nah, fucosterol bentuknya seperti ini, ada OH, ini biasa dihasilkan oleh ini, sargassum, padina, itu menghasilkan fucosterol. Kemudian ada yang lainnya, ada ergosterol, itu juga sargassum, padina menghasilkan ini. Kemudian stigmasterol dan lain-lain. Nah, sterol ini fungsinya biasanya untuk antioksidan ya, lebih ke antioksidan. Jadi dia bisa diaplikasikan untuk ke kulit gitu. Arah-arahnya ke situ karena yang steroid, fat itu biasanya untuk vitamin E, antioksidan dan sebagainya. Ini bisa diaplikasikan ke sana. Nah, selanjutnya ada namanya terpen atau terpenoid. Jadi kalau sering dengar atau baca buku ada terpen, nah itu juga salah satu contoh natural product ya. Nah, natural product ini juga banyak ditemukan di marine source ya, di ocean gitu. Ada contohnya monoterpen, ada sesquiterpen, diterpenoid. Nah, intinya terpen itu dihasilkan oleh C8H8. Jadi simple hydrocarbon, tapi ada modifikasinya. Misalnya ini ada tambahan Br, Cl, OH, Br gitu. Nah, ini namanya sesquiterpen. Ini tidak harus dihafalkan, jadi cuma diketahui aja. Nanti kalau misalnya baca-baca terus tahu ini, bisa baca ini, nggak harus di. Karena saya sendiri juga kadang nggak tahu ini masuk mana gitu, harus baca buku dulu. Karena banyak sekali bentuk kimianya, jadi kita harus belajar dikit-dikit gitu. Kemudian ada glycoside. Nah, glycoside kan kata-katanya dari glukosa ya, jadi sugar ya. Jadi senyawa kimia yang ada sugarnya. Nah, sugar itu bentuknya seperti ini. Kalau nanti lihat kimia, terus bentuknya ada kayak gini. Ini monomer gula ya. Nah, ini monomer mana. Jadi kalau lihat
ada gambar kimia, ini kimia apa, terus tiba-tiba ada kayak gini bentuknya, itu namanya glycoside. Jadi ada lebih ke ada gula-gulanya gitu. Nah, ini contoh-contohnya produksinya dari mikroba lautan. Biasanya dia mau produksi seperti ini. Ini glycoside. Jadi molekul di mana sukar itu berikatan dengan fungsional grup, ini fungsional grupnya melalui glycosidic bond di sini. Nah, ini contoh-contohnya. Selanjutnya ada macrolide. Nah, yang sangat penting dari marine source itu adalah macrolide. Nah, biasanya macrolide ini lebih ke arah untuk antibiotik ya, antibiotik yang berasal dari lautan itu berasal dari senyawa kimia dalam golongan macrolide. Jadi di situ ada lacton ring dan kemudian ada ikatannya dengan dioksida sugar dan lain-lain. Nah, macrolide ini dihasilkan oleh berbagai makhluk hidup yang ada di lautan, misalnya spons, jadi spons-sponan itu menghasilkan seperti ini, kemudian zooplankton, cnidaria, moluska, apa namanya moluska itu lebih ke selimi gitu ya, lebih ke apa namanya kelinci laut, kemudian keong-keongan, nah ini moluska, ini menghasilkan seperti ini. Kemudian alga merah juga ada beberapa menghasilkan ini, kemudian bryozoan dan tunica juga sama. Jadi ini yang paling apa ya powerful di dalam marine science karena ini jarang ditemukan di luar marine ya, karena banyak sekali marine. Nah, selanjutnya adalah quinon. Nah, nanti kalau bentuknya lihat seperti ini, model-model kotak-kotak gini namanya quinon. Ini juga berasal dari lautan. Tapi juga ditemukan di plant-plant ya, tanaman-tanaman di darat juga sama. Cuma ini salah satu contoh yang ada di marine. Nah, yang paling banyak di dunia ini adalah fenol. Jadi kalau sering dengar fenol, cuma bedanya fenol yang ada di lautan itu ada pertambahan apa namanya apa ya namanya kalau dalam grupnya misalnya bromo, Br, ada Cl, klorid, kemudian iodin, I gitu. Nanti kalau sering lihat ada ini Br di atas, Br atau Cl atau I, ya itu biasanya berasal dari lautan bukan dari darat. Ini bromofenol ini. Kemudian yang lain-lain sama, ada flavonoid, ada fluorotanin. Nah, ini fluorotanin ini yang berasal dari biasanya alga coklat. Ini ada flucol, fluorobetol. Nah, ini ditemukan di alga coklat. Nah, ini juga sama, fungsinya lebih ke arah antioksidan. Jadi ini bisa dipakaikan, diaplikasikan buat antioksidan. Antioksidan bisa dalam bentuk yang masuk ke pencernaan atau antioksidan untuk kulit gitu, bisa pakai ini. Selain itu juga dia bisa sebagai misalnya anti diabetes atau apa-apa bisa pakai ini. Fenol, golongan fenol ini. Nah, fenol-fenol itu juga banyak ditemukan di tanaman. Makanya fenol ini bisa ditemukan di alga ya, karena alga itu kan mirip tanaman tapi bukan masuk tanaman. Nah, yang selanjutnya adalah polypeptide. Nah, polypeptide ini juga nomor 2 yang paling powerful untuk antibiotik biasanya. Nah, ini ada contoh-contoh. Jadi polypeptide itu kumpulan dari asam amino yang bergabung menjadi satu. Biasanya bentuknya siklik ya, kayak melingkar gitu. Tapi asam aminonya nggak cuma asam amino yang biasa kita lihat di biokimia ya, ada berapa itu jumlahnya 24 atau berapa itu. Tapi ada bentuk-bentuk lain yang unnatural amino acid. Misalnya kalau sering dengan allotreonin gitu, nah itu kan unnatural. Kemudian ada BR-fenilalanin atau terus HTMA ini kan asam amino tapi dia unnatural ya, tidak bisa ditemukan di alam secara normal. Jadi karena dia namanya unnatural. Nah, ini namanya polipeptida. Nah, polipeptida ini biasanya buat antibiotik juga, antibiotik antibakteri gitu, polipeptida. Nah, ini biasanya dihasilkan oleh spons, bakteri, dan lain sebagainya yang ada di laut. Nah, secara fungsi ini yang terakhir ya. Jadi tadi natural product itu fungsinya banyak. Jadi kita ngomongin tentang, tadi dari awal kita ngomongin tentang organisme yang ada di laut. Kemudian organisme kita ekstraksi, dan kita fraksinasi, kemudian kita dapat pure compound. Nah, kompon yang diisolasi tadi ada bermacam-macam jenis, misalnya tadi fenol, ada polypeptide, ada golongan steroid, terpenoid, dan lain-lain. Nah, setelah kita dapat itu, kita fungsinya untuk apa? Apakah dia, kalau kita perusahaan farmasi gitu, saya mau bikin obat antibakteri. Nah, jadi kita harus melakukan ujinya ke arah antibakteri. Sampai tadi ada uji misalnya in silico ya, besok diterangin sama Bapak yang dari Unpad, kemudian in vitro ya, in vitro diterangin sama Pak Eka. Jadi kita ngujinya di lab-lab,
Habis itu kita lakukan in vivo. In vivo itu pakai hewan-hewan, nanti diterangin sama Bu Miski. Di situ bisa pakai hewan, kemudian masuk ke klinik ya, trial. Itu siapa ya orangnya, lupa. Nanti bisa dilihat di situ ada clinical trial. Nah, fungsinya buat apa? Baru setelah kita udah dapat semua data, kita bisa masuk ke FDA ya, kita ngobrol-ngobrol mau dimasukkan jadi obat apa. Ini ada fungsinya banyak, misalnya antibakteria, ada antifungi atau anti jamur, dan antivirus yang lagi in sekarang kan antivirus ya, karena banyak virus sekarang yang ditemukan di dunia. Jadi perkembangan ilmu teknologi ini udah sampai yang kecil-kecil, sehingga yang dilihat tuh lebih kecil lagi, jadi antivirus gitu. Jadi lagi banyak, kita butuh sekali banyak obat untuk antivirus. Kemudian ada anti parasit, anti plasmodium, anti malaria, ini anti parasit. Kemudian ada anti helmin itu anti cacing ya. Kalau yang cacingan gitu bisa dipakai ini. Itu yang kedua. Yang selanjutnya ada anti cancer. Nah, anti cancer ini juga sangat perlu sekali untuk dikembangkan. Tadi sudah ada banyak sekali, dan tadi obat-obat yang saya jelaskan di awal itu kebanyakan anti cancer. Kemudian kita juga perlu antioksidan, biasanya untuk tadi kosmetik, nutraceutical, terus cosmeceutical, terus farmasi juga perlu. Dan ada anti hipertensi, anti diabetes. Nah, ini yang selagi in juga anti diabetes, kemudian anti obesity. Nah, untuk biar dapat terlalu obesitas, bisa natural product juga bisa dipakai untuk anti obesity. Bisa dipakai juga di situ. Biasanya dari golongan tanaman, kalau enggak dari golongan alga. Kemudian anti muscarinic receptor, ini kaitannya sama apa namanya, neurologi ya. Itu juga bisa dipakai. Anti tyrosinase, anti melanogenesis, jadi anti biar kulit kita warnanya enggak coklat gitu, lebih ke arah putih gitu. Jadi bisa juga dipakai itu. Biasanya golongan peptida atau golongan yang arahnya ke fenol-fenol. Nah, ini bisa dipakai untuk tyrosinase atau melanogenesis. Kemudian ada juga, tadi kan anti-anti, yang ini beda, bukan anti, yang namanya imunosupresif. Nah, imunosupresif itu misalnya kita mau transplantasi apa gitu. Misalnya transplantasi jantung gitu. Kita perlu obat-obat ini biar menekan imun kita. Nah, contoh yang dari mikrobiom itu namanya tacrolimus. Ini tacrolimus ini contoh dari imunospecific drug yang sudah ada di pasaran. Ini dipakai sampai sekarang. Ini untuk post-testnya. Jadi saya minta teman-teman, adik-adik nanti mengerjakan ini, terus dikirim ke Mbak ini ya, Mbak administrasi ya nanti. Jadi saya pengen melihat imajinasi adik-adik setelah saya terangin tadi banyak sekali. Nanti tolong ditulis di maksimal 2 halaman di Word dokumen, habis itu di PDF-kan. Kemudian pertanyaannya adalah, jika kamu seorang research and development dari suatu perusahaan farmasi dan ditugaskan untuk pergi ke Antartika untuk mengeksplorasi marinnya ya, bukan daratannya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kata kuncinya dari esainya nanti ada marine organisme. Kamu mau cari apa di situ? Kemudian kira-kira menghasilkan natural produknya apa? Kemudian kamu akan mentreatment apa setelah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian kamu melakukan ekstraksi, isolasi, penentuan strukturnya pakai apa. Kemudian uji apa yang pengen kamu lakukan dengan dengan organisme yang ada di Antartika ini. Kamu pengen apa? Karena ini kan semua dingin nih, agak susah. Jadi tadi kan ada ekosistem unik lainnya, misalnya coral reef, ada estuary, ada mangrove. Nah, ini ekosistem unik yang lainnya adalah di Antartika dan Arktik, di lautan dingin. Nah, silakan nanti ditulis di Word. Nah, ini silakan dikirim ini dalam formatnya ini ya. Kemudian bebas kirimkan ke Mbak admin tadi. Saya tunggu imajinasinya, jawabannya. Mungkin suatu saat ketika sudah dewasa bisa dikembangkan mau jadi apa. Nah, biasanya yang begini-begini ini dari Korea. Nanti kalau adik-adik suka yang marin-marin yang ke arah dingin-dingin ini, bisa sekolah lagi ke Korea atau ke Jepang, ini bisa. Nanti pakai kapal laut besar datang ambil ke Antartika. Seperti itu ya. Nanti dikerjakan. Mungkin itu saja dari saya. Saya buka pertanyaan dan diskusi dan apapun gitu ya. Saya berharap adik-adik ada pertanyaan. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak admin. Monggo dibantu moderator ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Andri atas penyampaian materinya terkait marine product
Diversity, materi yang sangat bagus dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Apakah adik-adik ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Renat Andri? Saya persilakan 3 penanya pertama. Silakan tanya apa. Jangan diam aja. Itu ada Mbak Fitriani ya. Mbak. Iya, Mbak Fitriani silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Fitriani dari Universitas Mataram. Izin bertanya, dari penyampaian tadi, saya tertarik sama satu hal pernyataannya dari Dr. Freddy, yaitu tentang yang natural product yang bagian daerah mencekam itu lebih bagus. Pertanyaan saya, kenapa natural product yang di daerah mencekam atau daerah bawah yang lebih bagus dibandingkan dengan daerah yang lebih dangkal atau yang kita katakan lebih terkena sinar matahari? Kenapa harus memilih yang di bagian bawahnya? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Fitriani ya, dari UNRAM. Jadi tadi kan ada bagian atas yang biasa terkena matahari, kemudian ada yang bagian bawah. Nah, kalau kita lihat dari bagian atas dan bawah, kita lihatnya dari situ aja ya. Di atas tuh banyak sekali organisme ya. Nah, organismenya itu kan berinteraksi satu sama lain, dan tidak ada perlawanan yang cukup berarti ya. Perlawanannya kan dia hanya antar organisme gitu ya. Kalau di dalam ekosistem yang mencekam tadi yang di bawah-bawah itu kan dia tidak ada oksigen. Oksigen limited, tidak ada cahaya, nutrisi terbatas, kemudian nggak ada interaksi dengan yang lain. Otomatis dia akan berevolusi agar dia bisa mempertahankan hidupnya di situ. Karena dia mempertahankan hidupnya, dia akan menghasilkan suatu senyawa dalam bentuk apapun agar dia bisa tetap bertahan hidup. Nah, contoh yang paling mudah misalnya nggak lewat yang mencekam tadi ya. Misalnya kita contohnya di Indonesia ini, saya besok mau ke Pulau Kakaban di Pulau Derawan ya. Saya besok hari Sabtu saya ke sana di Kalimantan Timur. Nah, di Derawan itu ada namanya danau. Danau itu asalnya dari lautan yang terjebak sama pulau. Jadi sebelumnya lautan, terus pulaunya naik, jadi lautan itu jadi danau. Nah, danau itu kena hujan ya, jadi airnya bukan air asin lagi, tapi lebih ke payau asin dikit ya, nggak seasin lautan gitu. Nah, di situ ada namanya proses evolusi yang sebelumnya ada ubur-ubur kan menyengat ya, kalau kita pegang menyengat. Nah, di sana ubur-uburnya nggak menyengat. Karena setelah berjuta-juta tahun, beratus-ratus tahun itu ada perubahan, sehingga dia berkembang, dia mempertahankan dirinya agar tetap bisa eksis di situ, sehingga dia menghasilkan sesuatu yang namanya natural product, entah itu apa bentuknya. Jadi itu akan berbeda dengan yang lain-lain yang kita sama organisme lain yang ada di ekosistem yang normal. Ya misalnya adik-adik misalnya dari keluarga yang misalnya maaf ya, misal contohnya tidak mampu. Misalnya ayah saya tukang ini sih ngambil sampah gitu. Nah, kita kan tercekam nih. Wah, saya nggak bisa sekolah kayak yang lain-lain. Tapi ketika kita bisa bertahan dan kita bisa ikut berlatih memperdalam diri kita, mencari informasi, sekarang ada Google, kita kan bisa cari beasiswa nih. Oh, saya pengen kayak yang teman-teman lain yang misalnya berada gitu. Saya pengen kuliah ke Amerika. Itu kan tercekam ya, otomatis kita akan berusaha agar saya bisa ke Amerika walaupun orang tua saya tidak mempunyai finansial yang layak gitu untuk menyekolahkan saya. Nah, itu salah satu contoh di kehidupan nyata. Jadi kita akan berusaha mengeluarkan suatu pikiran, ide, apapun informasi agar kita dapat untuk mencapai keinginan kita. Keinginan kita kan didasarkan sama, oh saya pengen kayak orang lain, meskipun saya nggak punya uang, saya bisa juga loh kayak orang lain. Nah, seperti itu. Ini sama seperti organisme yang ada di bawah lautan tadi. Itu contoh secara kita kehidupan sehari-hari kayak gitu. Analogi ya. Bisa menjawab, Pak Fitri? Oke, Pak. Baik, terima kasih banyak. Boleh izin satu pertanyaan lagi? Silakan. Baik. Saya tadi juga tertarik dengan salah satu nyawa yang steroid. Nah, kebetulan saya sering scroll Instagram dan sebagainya, sering melihat seperti berita-berita akibat steroid kulit yang terluka, terbakar, terkelupas, itu yang biasa di body lotion. Nah, yang saya tanyakan,
itu kenapa hal tersebut bisa terjadi, sedangkan kita tahu steroid salah satu dari natural product, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi kan steroid kan, jadi natural product itu kan kita perlu uji ya. Ujinya kan kita harus tahu ini fungsinya. Ya tadi kan cuma secara umum natural product golongan steroid bisa untuk antioksidan. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Jadi kita perlu namanya pembuktian di lab secara fungsinya, dia toksik nggak, dia merusak kulit atau enggak, atau dia memproteksi kulit atau enggak. Jadi ada golongan tertentu, ada struktur kimia tertentu yang dia justru tidak melindungi, malah merusak. Jadi kita harus mempelajari strukturnya. Yang kedua, kita harus melakukan uji di lab dulu, in vitro. Kalau in vitro-nya lolos, misalnya sebagai proteksi, nah kita bisa ajukan naik ya, misalnya ke in vivo, kita bisa lihat pakai kelinci atau pakai apa namanya tadi contohnya tikus gitu. Nanti kita bisa pakai tangan kita sendiri, kita bisa lihat di situ. Jadi nggak semua steroid itu hanya general saja. Jadi kita perlu tahu strukturnya. Mungkin di situ ada satu, misalnya di steroid ada tempelannya apa, struktur yang misalnya tadi misalnya ada iodin atau bromin yang bukan memproteksi malah merusak kita, gitu. Seperti itu. Jadi kita perlu lihat uji toksisitasnya juga. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Sama senang ada pertanyaan. Yang lain ada pertanyaan? Nanti kalau saya nggak bisa jawab nggak apa-apa. Jadi saya nggak harus bisa semuanya. Kan kita belajar bareng. Ini ada Pak sorry bukan Pak ya, Ade ya. Mas Muhammad Wisam, monggo silakan. Baik, terima kasih banyak atas. Dari mana? Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Wisam dari Universitas Brawijaya Malang. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya atas penyampaian materi dari Dr. Freddy. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dalam mengekstraksi suatu bahan alam antara yang di laut maupun tumbuhan yang di darat, tuh apakah ada perbedaan atau persamaan tersendiri, dan juga apakah ada juga teknik yang digunakan atau teknik khusus yang digunakan seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Muhammad ya. Jadi tadi saya harus membandingkan antara organisme yang ada di darat sama laut sama atau enggak ya. Nah, saya pakai contohnya tumbuhan dan alga ya. Jadi sama-sama mirip tumbuhan, satunya di laut, satunya di darat. Nah, kalau di lautan itu ada alga. Alga ini nggak bisa diekstraksi sama air saja. Karena di situ ada kandungan polisakarida yang tinggi. Nah, polisakarida ini kita bisa rusak, tapi kita nggak bisa kasih air terus dia larut. Beda sama tanaman. Kalau misalnya Mas Muhammad ini minum jamu gitu kan, tanamannya cuma di blender, dikasih air terus keluar nih sarinya, terus kita bisa minum. Karena di situ nggak ada kandungan polisakarida yang tinggi. Jadi secara treatment juga akan berbeda, akan lebih susah alga dibandingkan tanaman. Dan itu juga sama ketika alga kan diekstraksi. Ekstraksi alga itu nggak bisa pakai air. Nah, kita pakainya etanol, metanol, apalagi heksan gitu. Nah, kita akan dapatkan ekstraknya, tapi ketika kita diminta untuk melarutkan dalam air, itu juga akan menjadi kendala. Karena memang dari awal dia nggak bisa larut sama air, karena ada kandungan polisakarida yang tinggi. Jadi kita harus tahu nature dari dua komponen atau organisme yang akan kita lakukan. Kalau dari bakteri, sama atau tidak? Nah, bakteri kan bedanya hanya kalau kita mau nemuin bakteri di tanah gitu. Kita isolasi bakteri tanah, kemudian satunya bakteri dari lautan. Bedanya cuma apa? Kadar garam. Jadi yang di laut ini nggak bisa hidup tanpa garam yang cukup tinggi. Dia harus tetap ada garamnya. Kalau nggak ada garamnya, dia akan mungkin ada yang hidup, tapi nggak semuanya gitu. Jadi kita akan kesulitan. Jadi bedanya juga sama. Yang di laut kita harus kasih garam untuk media bakteri, yang di daratan kita nggak perlu. Jadi ekstraksinya cuma di medianya kita perlu garam saja. Proses ekstraksi lainnya sama saja. Terus apa lagi contohnya? Kalau dari hewan-hewan, kita jarang ya mengekstrak hewan di darat gitu, karena nggak etis gitu, jadi nggak bisa. Jadi biasanya spons gitu, sama aja. Kalau spons, kita bisa pakai metanol, etanol, nggak bisa pakai air juga. Nah, kebanyakan yang dari lautan itu nggak bisa atau susah pakai air saja. Jadi kita perlu solvent ya, etanol, metanol seperti itu untuk mengeluarkan natural product dari organisme laut. Jadi itu bisa menjawab atau ada lagi? Pertanyaan tersebut sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi?
Ini Mbak Sonia Ardila, silakan dan perkenalkan diri. Iya, Sonia Ardila Febriani dari UGM. Oh ya, silakan. Pertanyaannya tadi saya tertarik terkait trabektin yang disintesis dari safrasin B. Itu kira-kira gambaran tahap kerja laboratorium untuk kemudian dari safrasin B bisa jadi trabektedin itu seperti apa kira-kira? Jadi di kimia drug development itu ada 3 ya. Pertama natural product murni, yang kedua semi sintesis. Ini Mbak dari apa fakultasnya? Dari biologi. Oh, saya sama kayak saya dulu. Oh, biologi. Oke. Kemudian tadi ada semi sintesis, kemudian terakhir adalah total sintesis. Total sintesis bukan bagian dari natural product, tapi bagian dari kimia sintesis untuk obat juga. Jadi ada 3 ya tadi, natural product, semi sintesis, kemudian total sintesis. Nah, untuk tadi yang safrasin B jadi trabektedin ya, itu masuknya ke semi sintesis. Jadi setelah penelitian gitu ya, kan pertama kali diambilnya dari natural product, dari apa tadi, Steinacidi itu ya, tourniquet ya. Iya. Kemudian si peneliti rasa, oh saya untuk dapat 1 mg saya harus bunuh tourniquet dalam jumlah yang banyak, saya harus nemuin banyak gitu kan. Nanti kalau saya mau bikin obatnya banyak, itu saya kirim ke Indonesia, ke Malaysia, kemana kan kurang ya. Jadi dia berusaha berpikir banyak biar bisa di semi sintesis. Nah tadi prosesnya semi sintesis, dia pakai pseudomonas. Pseudomonasnya misalnya kita punya dalam 1 mili, kemudian kita perbanyak sampai beratus-ratus liter, namanya pakai fermentor industri ya, industrial fermentor. Nah, industrial fermentor ini ukurannya besar sekali, kayak tabung air yang ada di rumah kita di atas itu lebih besar lagi. Nah, di situ kita bisa tumbuhkan pseudomonasnya dalam kondisi murni di situ, terus kita pakai media yang sesuai agar bisa mengeluarkan safrasin B. Nah, di sini media juga sangat berperan, karena mungkin bakterinya sama, media yang berbeda, safrasin B nggak keluar. Jadi di situ. Jadi ada namanya kalau nanti baca-baca buku atau apa, atau ada nama strain many compound, namanya OSMAC. Nanti kalau Google OSMAC, OSMAC. Nah, OSMAC itu menemukan kompon dalam suatu mikroba itu keluar atau enggak. Itu karena mikroba itu kan punya gen-gen penghasil suatu senyawa, tapi gen-gen itu kadang tidur. Namanya silent gene atau sleep gene ya. Jadi kita harus bangunkan gen-gen tersebut dengan berbagai cara. Nah, salah satunya OSMAC based media. Nah, kita pakai media yang berbeda-beda untuk membangunkan misalnya safrasin B. Jadi kita pakai mikroba, kemudian kita dapat media yang sesuai, kita masukkan fermentor, terus kita adjust parameternya, misalnya temperatur, berapa perputaran RPM-nya. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti saya terangkan tadi. Jadi ada ekstraksi, kita ada cairan, ada mikroba, namanya fermentasi ya kalau dalam bahasa mikro, fermentasi. Kemudian fermentasi itu kita ekstrak pakai solvent tertentu, misalnya etanol, metanol, gitu. Kita dapat ekstrak kasarnya, kemudian kita fraksinasi, kemudian secara industri kita bisa isolasi khusus mendapatkan safrasin B. Nah, safrasin B itu kan kita terus selanjutnya pengen masuk ke trabektedin. Nah, ini kita butuh orang kimia sintesis organik. Nah, misalnya Mbak Sonia ini R&D gitu. Oh, saya cari teman lah yang bisa sintesis kimia. Ya kayak misalnya saya pulang ke Indonesia, saya mau sintesis ini, saya cari orang institut ITS ya di Surabaya. Bu, bisa nggak saya bikin dari ini menuju dari ini karena core structure-nya mirip. Oh, saya bisa, ini caranya begini. Nah, nanti si ibu ini bisa di lab melakukan sintesis kimia ya. Tadi misalnya udah ada core-nya bentuknya kotak gitu. Oh, ternyata trabektedin itu kotak, terus ada ekornya misalnya, contoh ya. Saya ada ekornya 3. Nah, saya tinggal bikin biar ini ada ekornya 3 yang dari kotak tadi. Nah, itu bisa disintesis. Nah, sintesisnya cuma kayak reaksi kimia satu sama lain. Tadi kan ada 18 step, nah karena dia membentuk dari kotak, terus ada misalnya ada ekornya 1, oh belum jadi nih, terus saya reaksi kimia lagi biar tiba-tiba ada ekornya 2, saya reaksi lagi biar ekornya 3. Nah itu namanya semi sintesis tadi, sampai dihasilkan struktur yang sama ke trabektedin. Nah prosesnya itu namanya semi sintesis. Gitu. Jadi ada bentuk yang mirip awalnya. Misalnya kita mau ngomongin balonnya ada kepalanya 3, ada durinya 3. Nah, kita kan udah dapat balonnya nih pakai
bakteri tadi itu saya pengen ada durinya gimana caranya. Nah itu sintesis namanya. Seperti itu. Iya Pak, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Iya, Hermalita. Mbak admin dicatat ya yang tanya-tanya ya, biar ada nama nilai plus. Mungkin Pak sudah dicatat. Ya, siap. Monggo silakan Mbak Hermalita. Perkenalkan diri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hermalita Skiasaki dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya mau bertanya, Pak, kalau kita sedang melakukan sebuah ekstraksi gitu, Pak ya. Nah, itu mengapa kok ekstraksinya itu susah untuk mengental? Faktor yang mempengaruhi dari susahnya mengental dari ekstraksi itu apa ya, Pak? Dan mengapa dan bagaimana tipsnya kalau kita sedang menggunakan metode rotary evaporator itu tetap mengentalnya itu tetap susah gitu Pak. Apa ada tips tertentu gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Hermalita ya. Jadi intinya ingin mengekstrak, kemudian kita biar dapat kental gitu ya. Ya pertama dari nature komponnya ya. Biasanya yang kental-kental itu biasanya contohnya dari tumbuh-tumbuhan, dari alga itu kental. Tapi kalau dari bakteri biasanya bukan kental, dia lebih ke arah padatan kecil-kecil kayak serbuk ya. Nah ini saya tadi yang dari cerita tadi kayak ini golongan tumbuhan ya, tumbuhan kalau enggak alga gitu. Nah faktornya karena kita kan rotary evaporator ya, kita menghilangkan solvent yang kita pakai buat ekstraksi. Tapi kan di situ masih ada air, jadi otomatis dia nggak bisa ngental karena ada airnya. Nah caranya kita harus menguapkan airnya. Nah biasanya untuk rotary evaporator ini bisa untuk mengeluarkan airnya pakai suhunya 0 ya, di nolkan gitu. Kok suhunya siapa nih? Iya suhu ya. Di 40 derajat itu barnya dinolkan, itu bisa. Cuman biasanya susah, karena susah kita bisa pakai ini freeze dry. Nanti kalau di kampus ada freeze dry, itu tadi yang belum jadi kental, bisa masukkan ke freeze dry, nanti kadar airnya hilang, akhirnya dia bisa mengental. Jadi pakai freeze dry, kalau misalnya susah. Tapi kalau masih nggak ada freeze dry, ya harus dievaporasi sampai airnya hilang. Pokoknya nanti cari parameter biar airnya bisa menguap. Kalau airnya banyak banget, paling bagus freeze dry. Jadi tadi ekstraknya tadi bisa dimasukkan ke kulkas minus 20 di freezer. Kalau udah padat jadi es, baru kamu masukin namanya freeze dry. Nggak boleh cairannya langsung masuk ke freeze dry, nanti muncrat, hilang semua nanti. Kayak gitu. Menjawab? Iya Pak, cukup dimengerti. Terima kasih banyak atas tipsnya Pak. Ada lagi? Silahkan yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Baik, Bu. ini Mbak Rosita ya? Rosita ya. Silakan perkenalan juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rosita dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini Jurusan? saya Universitas Negeri Jakarta, Pak. Jurusan kimia. Oh, oke. Bisa. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Mungkin agak keluar dari topik ya, Pak. Ya. Apakah boleh? Boleh. Jadi kan tadi mungkin agak dijelaskan mengenai suatu bakteri ya, Pak. Ya. Saya kebetulan tugas studi air saya itu berkaitan dengan bakteri patogen, Pak. Iya. Apa patogennya? Yersinia enterocolitica, Pak. Oke, ya. Teruskan. Bakteri patogen ini nantinya itu bisa dijadikan sebagai seperti tadi, Pak, suatu bakteri yang dapat digunakan sebagai obat seperti itu, Pak. Iya. Iya. Oke.
Terima kasih pertanyaannya Mbak Rosita ya dari Universitas Jakarta. Bisa jawabannya langsung ke bisa ya. Jadi Yersinia enterolytica itu kan gram negatif bakteria, cuman dia patogen. Nah, kan ada bakteri kan ada dua, satu patogen, satu enggak. Kalau enggak patogen kan kita aman nih, enggak kenapa-napa. Kalau patogen kita harus bekerja di lab yang memang biasanya namanya BSL 3, Biosafety Lab 3 ya. Kalau di luar negeri harus kayak gitu, masuk ke situ, kita bisa tumbuhkan dalam perbanyak bakterinya. Kita misalnya pakai fermentor 20 liter, kita bisa pakai itu, habis itu kita ekstrak. Tapi yang terpenting kita harus melindungi diri biar nggak kena tadi Yersinia-nya, karena Yersinia kan patogen ya. Nanti kalau sampai ke tangan kita sakit. Jadi kita harus hati-hati. Nah, S3 saya cari dari seperti itu, saya pakai namanya Massilia. Massilia itu juga patogen pada manusia yang imunokompromis. Saya tumbuhkan ke lab BSL 3, pakai media tertentu, saya pakai misalnya 40 liter. Nah, 40 liternya saya ekstrak. Yang ekstraknya pakai etil asetat. Jadi nanti bisa juga Mbak Rosita ini bakterinya ditumbuhkan, terus diekstraknya pakai etil asetat. Dan nanti setelah pakai etil asetat, tapi etil asetatnya harus sama selnya ya, biar selnya mati sekalian. Kalau nggak sama selnya, nanti selnya malah kemana-mana terus membahayakan diri sendiri atau lingkungan. Jadi dimatikan sekalian, jadi whole extraction. Kemudian setelah di etil asetat bisa dievaporasi. Nah, ini ekstraknya ini bisa dipakai untuk uji-uji selanjutnya. Nah, itu jadi penemuan antibiotik kan sebelumnya dari gram positif dari Actinobacteria. Makin ke sini shift ke gram negatif. Nah, tadi yang gram negatif itu contohnya kalau baca apa ya? Bacillibactin apa ya? Nanti bisa dicek gitu. Itu Bacillus ya, maaf, bukan itu. Ya, nanti kalau ada saya cariin, saya lupa namanya. Itu ada juga, nanti coba baca aja gram negatif natural product untuk drug bisa. Jadi itu sama prosesnya, hanya biasanya pakai kalau pakai Erlenmeyer yang besar bukan yang kecil. Kalau yang kecil-kecil untuk Actinobacteria, kalau yang besar untuk gram negatif, karena gram negatif kan tumbuhnya cepat ya, biasanya 24 jam sampai 48. Kalau Actinobacteria bisa 7 hari sampai 2 minggu. Fungi 7 hari sampai 2 minggu. Jadi kayak gitu. Jadi bisa, jawabannya bisa, diuji apapun bisa, nanti diekstraksi bisa. Cuman saran saya juga harus hati-hati karena Yersinia tadi sangat berbahaya. Enterolytica tadi. Ya, gitu. Menjawab? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ini Mbak Siti Zainiah, silakan. Baik, terima kasih Pak Freddy atas penjelasan yang sudah diberikan. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan jenis bakteri. Apakah jenis bakteri yang jika kita dapatkan di tempat yang berbeda? Misalnya bakteri Candidatus, seperti contoh sebelumnya yang didapatkan dari film Chordata, kita dapatkan isolatnya, kemudian kita mendapatkan bakteri yang sama di darat, misalnya di tumbuhan. Apakah kedua jenis, apakah bakteri yang kita dapatkan di dua tempat yang berbeda tersebut bisa kita ekstrak secara bersamaan untuk mendapatkan hasil akhir yang bisa dimanfaatkan? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah membandingkan bakteri dalam grup dalam spesies yang sama tapi diambilnya dari berbeda gitu ya. Benar, Mbak Siti? Iya, iya Pak. Ya. Ya, bisa. Jadi bakterinya misalnya saya pakai Candida sp. Candida saya ambil dari laut, yang satunya dari tanah, sama-sama Candida. Kira-kira natural produknya kan sama apa beda? Kira-kira sama atau beda? Kalau saya tadi kan Candidatusnya saya ambil dari laut, satunya dari tanah. Kira-kira natural produk yang akan dihasilkan sama beda? Beda. Ya, benar. Jawabannya bisa beda. Jadi kita bisa lihat dari namanya sekarang kalau sering baca Google atau paper itu ada namanya whole genome sequencing untuk melihat biosynthetic gene cluster yang ada di dalam suatu bakteri. Jadi bakterinya mungkin sama namanya, spesiesnya sama, tapi diambilnya dari lokasi yang berbeda karena dia tadi kan ada kata-kata mencekam atau dia harus
melakukan apa namanya defense, pertahanan diri dalam suatu ekosistem yang berbeda. Jadi si bakteri itu walaupun sama akan menghasilkan gen-gen yang berbeda di dalam tubuhnya. Karena tadi harus pertahanan diri, harus mempertahankan hidup dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa ngecek pakai namanya whole genome sequencing, buat ngecek gen-gen apa saja yang ada di bakteri-bakteri tersebut. Misalnya kandidatus yang di lautan ada 7 calon apa ya natural product, yang satunya cuma 2 natural product. Nah, itu bisa dicek pakai whole genome sequencing. Kemudian analisisnya kalau nanti baca-baca, mungkin ya sambil baca-baca aja nanti kalau misalnya pas di Google atau apa, itu ada namanya genome mining. Bisa dilihat situ. Jadi mining itu kan mining ya kayak mining tambang gitu. Tadi kan sudah dapat gennya, kita mau lihat isi gennya. Itu namanya genome mining. Nanti kalau Google di situ, nah kita bisa lihat gennya. Misalnya yang A bisa menghasilkan kompon misalnya contoh ya, misalnya kompon A, yang B yang dari tanah kompon B, berbeda kan di situ. Nah, itu bisa menghasilkan sesuatu yang beda. Karena ada gen-gen yang berbeda di dalamnya. Seperti itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut sama prosesnya kayak tadi yang saya terangkan pada Mbak siapa tadi yang UNJ. Jadi kita harus fermentasi dalam skala kecil, kemudian fermentasi dalam skala kecil itu pakai media tertentu, misalnya media A. Gitu. Nah, untuk melihat gen apa senyawa yang dihasilkan kita bisa ekstrak, kemudian kita ngecek saja, bisa ngecek pakai nama alatnya mass spectrophotometry ya, photometer. Nanti bisa masukkan ke alat itu, terus kita cek di situ ada senyawa apa saja. Nah, di situ. Nanti setelah kita ada senyawa A yang kita pengenin, oh saya pengen dapat senyawa A ini, nanti bisa di scale up pakai fermentor yang lebih tinggi. Misalnya kalau secara sederhana pakai tadi yang Erlenmeyer cuma 5 mili, saya mau pakai ke 20 mili Erlenmeyer. Nanti bisa direaksi lagi pakai etil asetat, kemudian diuji-uji sesuai keinginan antibakteri dan lain-lain. Seperti itu. Itu ya Mbak Siti menjawab. Terima Ya. kasih. Sama. Selanjutnya ini ada Andi Saputra. Monggo. Bismillah, izin ya Pak. Makasih atas penjelasan materinya tadi. Saya mau izin off kamera ya Pak, soalnya di sini ada acara wisudawan di kampus kita gitu Pak. Siap. Jadi saya mau tanya Pak, terkait yang whole genome sequencing tadi. Jadi yang beberapa bulan lalu itu sama beberapa baru minggu yang lalu gitu kan kita ngambil sampel di Tambora gitu untuk bakteri gram positif yaitu Actinobacteria gitu. Jadi untuk sampel yang pertama itu kita kan udah dapat strain gitu. Jadi hanya untuk memastikan saja sih Pak, kan Actinobacteria itu punya potensi sebagai biokatalis sama antibiotik di beberapa bidang industri itu Pak. Untuk memastikan saja Pak, berapa lama sih Pak biar kita bisa memanfaatkan hasil strain itu biar bisa menjadi antibiotik ataupun biokatalis yang dapat digunakan untuk industri itu gitu Pak. Iya, oke, siap. Terima kasih. Ini kayaknya satu grup ya sama Pak Ali ya? Satu grup Iya, sama Pak. Saya ikut ke Tambora ya. Ya, silahkan. Nah, jadi kan kemarin sudah ke Tambora, sudah ke Gunung Tambora di Sumbawa ya. Sudah ambil sampel, kemudian ambil sampel ekstremofil ya, terus ditumbuhin bakteri mikrobanya. Didapatkan Actinomycetes ya. Habis Actinomycetes, nanti mau dilihat fungsinya. Nah, ini secara sederhana, Actinomycetesnya bisa diperbanyak. Jadi, kalau mau whole genome sequencing bisa, tapi biaya whole genome sequencing kalau nggak salah sekarang 2 jutaan. Itu bisa di whole genome sequencing. Nanti kalau Pak Ali dia ada uangnya, bisa di whole genome buat ngecek biosintetik gene cluster yang ada di dalamnya apa. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita pakai cara klasik bisa. Klasiknya cuma saya mau kayak tadi. Jadi Actinomycetesnya ditumbuhkan dalam buffel Erlenmeyer misalnya berapa ya? Misalnya 20 mili kali 3 gitu. Kemudian kalau udah ditumbuhkan misalnya 7 hari, 2 minggu gitu. Kemudian diekstrak. Ekstraknya bisa pakai etil asetat atau pakai resin, tapi biasanya etil asetat. Nah, bisa di etil asetat, diekstrak terus dipisahkan crude ekstrak etil asetat sama yang air. Nanti yang diambil yang etil asetat, kemudian dievaporasi pakai rotary evaporator. Nanti kan udah padat. Nah, padatannya bisa diuji-uji dulu secara crude ekstraknya. Jadi misalnya mau uji antibakteri gitu, saya pakai bakteri patogen misalnya escape gitu.
Escherichia coli, Salmonella atau apa, Staphylococcus bisa, nah diuji ke situ pakai zona jernih. Kalau misalnya hasilnya bisa pakai MIC, minimum inhibitory concentration, bisa dilihat di situ nanti activity-nya. Nah, itu untuk ke industri lama prosesnya, itu masih sangat, ya tadi saya jelaskan ya, industri kan butuh 15 tahun, jadi bisa dipikirin sampai jauh-jauh hari untuk antibiotik gitu. Jadi yang penting ngerjain aja bagian situ. Nanti suatu saat mungkin ada yang meneruskan, bisa dilanjutkan seperti itu. Nah, untuk proses selanjutnya untuk sampai ke itu bisa nanti di scale up. Nah, itu kan tadi masih crude ya. Crude kan kasar. Di dalam crude ekstrak kasar itu ada banyak sekali senyawa. Misalnya ada 1000 senyawa. Nah, untuk dipisah-pisahin 1000-nya biar menjadi 200, pakai namanya fraksinasi, pakai kolom terbuka. Nanti untuk kolom terbuka, kita mau isolasi, ngambil satu, ini bisa. Nah, ini prosesnya panjang, Mas Andi ya. Saya untuk dapat isolasi bakteri, saya harus S3. Untuk dapat Iya. harus dipublish. Jadi sekarang posisinya adalah menguji dulu di bawah anti bakteri, dia ada sebagai apa namanya antibakteri atau enggak, atau mau uji anti kanker dulu in vitro seperti itu. Tapi nanti sambil kuliah ini kan ada Pak Eka in vitro, terus in silico tadi Mas siapa yang dari Unpad ya, nanti bisa dilihat, nanti misalnya kamu bisa mass spectrometer, ada alatnya di mana, di Unram, di Unram, di UTS ya. Nanti kalau enggak bisa sama saya gitu, dilihat dulu, nanti kan ada putatif senyawa. Nah, itu bisa diinsilikokan, nanti dilihat ada fungsi lain enggak. Nanti kalau misalnya insiliko bisa ke in vitro, baru ke in vivo. Jadi tadi prosesnya masih yang di tahun ke-1 ya, totalnya 15 tahunan untuk dapat industri. Jadi jangan usah mikir sampai industri dulu sekarang. Masih jauh. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, semangat aja. Oke, ya. Tuh, lagi. Kecuali tadi Andi bisa untuk ini loh, untuk kulit gitu. Kalau kulit, misalnya kulit kan lebih cepat ya dibanding obat gitu. Kalau mau untuk yang mau industri-industri itu bisa ke kulit-kulit gitu, ke arah sana. Misalnya anti Iya. apa ya, anti melanogenesis, anti melanoma ya, dan anti tirosines itu bisa nanti diaplikasikan lebih cepat. Karena kan kulit kan nggak se-complicated masuk ke pencernaan ya. Pencernaan harus lihat toksisitas, harus ini, harus itu. Banyak sekali proses di dalam pencernaan kita. Gitu. Ada lagi? Baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Sambil minum boleh? Boleh, Pak, boleh. Ada lagi? Masih Silakan. sampai jatahnya 2 jam nih, belum 2 jam. Monggo. Putu Bella. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak Freddy atas penjelasannya. Saya ingin bertanya, tadi Bapak sempat jelaskan bahwa makroorganisme itu tidak applicated karena cukup menghabiskan banyak ruang. Sedangkan mikroorganisme itu applicated karena tidak menghabiskan banyak ruang. Maaf. Pertanyaan saya, apakah alasan makroorganisme tidak applicated itu karena hanya permasalahan ukurannya saja atau apakah ada hal lain? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi saya kasih contohnya spons ya. Saya mau ke lautan di Nusa Tenggara Barat misalnya. Terus saya diminta profesor saya buat ambil spons namanya spons A. Jadi kan saya harus berenang ngambil spons 1. Kemudian saya ekstraksi, terus kita dapat komponnya misalnya 1 miligram. Itu kalau kembali lagi ke sana kan nggak mungkin, karena itu hanya ada 1 kan, kecuali putu ini menumbuhkan spons yang sama, baru kita ekstrak. Nah, itu yang salah satu kelemahannya, karena kita hanya bisa dapat 1, terus kita nggak bisa ngambil lagi, karena kan kita ngambil dari alam, nggak bisa ditumbuhin. Itu jadi nanti kalau kita mau memperbanyak kompon itu gimana caranya?
Gitu. Nah, solusinya ada juga, karena memang kemarin organisme itu yang paling bagus itu dari spons ya. Jadi hampir semua drug itu dapatnya dari spons, porifera, tunicate gitu, yang selama ini ditemukan sama peneliti yang di luar ya, sampai sekarang gitu. Nah, itu caranya adalah tadi, kita dapat strukturnya, karena kita kan nggak bisa memikirkan bentuk strukturnya di kepala kita. Kita dapat struktur yang unik-unik itu dari alam, karena alam itu lebih hebat ya, maksudnya memang Tuhan itu menciptakan alam yang sangat kompleks, sangat bagus gitu ya. Memang kadang kita nggak bisa memikirkan bentuk strukturnya seperti apa, padahal sudah ada di alam. Gitu. Jadi kita cuma bisa mengcopy yang sudah ada di alam. Jadi kita pakai spons, kita dapat komponnya A, terus saya nggak bisa dapat lagi A ini kalau sudah habis gimana ya Pak? Gitu. Nggak bisa sintesis. Makanya tadi kalau misalnya memang mau dari spons nggak masalah, gitu. Tapi disintesis. Kalau kita mau menumbuhkan ya itu kurang aplikabel. Beda sama alga ya. Kalau alga kan masih bisa ya di tumbuh-tumbuhan banyak gitu. Kalau saya spons, saya gimana numbuhnya? Kayak tadi yang perusahaan di Spain tadi kan kayak ribet gitu ya. Gede-gede, penuh, terus maintainnya juga susah. Kalau alga mungkin lebih mudah ya. Alga itu kan cepat tumbuhnya kayak tumbuhan biasa, kayak kita nanam padi gitu, cuma di laut. Itu lebih aplikabel. Jadi kalau spons tadi dapat komponnya, terus kita ajak orang ahli kimia nih, kita bisa dong sintesis bentuk kayak gini, bisa nggak gitu. Nanti kalau bisa, kita bisa mencontek bentuk struktur tadi. Itu namanya drug inspired natural product ya. Jadi dalam bahasa Indonesianya obat yang terinspirasi dari natural product, seperti itu. Bisa seperti itu. Kelemahannya tadi aja karena ya penuh space, cuma alasannya cuma itu, dan kita nggak bisa ngambil lagi kalau kita cuma ngambil di alam ya, kecuali kamu bisa tahu, oh saya ahli koral nih, saya ngambil koral satu terus saya tumbuhin jadi 1000 koral gitu. Nah kalau kayak gitu masih bisa, tapi kan kenyataannya kita cuma ngambil aja di alam. Pada kebanyakan orang kan cuma ngambil di alam, terus diambil, terus nanti udah dapat 1 miligram, saya uji ke anti malaria misalnya, itu habis, Pak ini habis gimana ya? Oh nggak bisa ya, jadi saya harus copy nih pakai sintesis. Tadi semi sintesis atau total sintesis. Nah kebanyakan sih kalau dari spons total sintesis. Kita ngajak orang kimia organik, kimia sintesis untuk bisa nggak bikin struktur kimia bentuknya kayak gini. Kalau dia bisa ya udah aman gitu. Kayak gitu. Ya itu ya Mbak Putu. Menjawab? Baik, terima kasih Pak jawabannya. Iya. Ada lagi? Nah, ini ada Dian Ayu Lestari. Iya Pak, izin bertanya Pak Dr. Freddy, kan Dinoflagellata kan termasuk mikroorganisme golongan alga juga gitu, dan dia juga menghasilkan racun bisa dibilang besar gitu Pak. Nah, apakah Dinoflagellata ini bisa dijadikan produk obat gitu, dan apakah nanti pas proses itu racunnya atau hilang atau malah digunakan sebagai anti obat gitu Pak? Boleh dikatakan? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi Dinoflagellata masuknya protista ya, kingdom protista sekarang. Ya dia berubah-ubah ini secara taksonomi ya. Jadi kita dia dulu mikroalga, maksudnya sekarang dia pisah jadi protista. Jadi bisa, pada dasarnya kan Dinoflagellata itu kan mempertahankan diri, beradaptasi, mempertahankan diri sama ikan-ikan yang ada di laut, atau dari apa namanya, dari apa sih namanya, cangkang apa sih, moluska. Kan dia makan nih, Dinoflagellata kan plankton terbang-terbang terus dimakan kan. Nah, dia mempertahankan dirinya untuk sama organisme lain, dia mengeluarkan toksin. Nah, toksin itu udah dikeluarkan di organisme, makanya ikan misalnya Dinoflagellata makan ikan, ikan makan Dinoflagellatanya di dalam ususnya ikan, terus ngeluarin racun. Tapi kan ikannya nggak mati nih, tapi terakumulasi racunnya banyak, sehingga kita makan, terus kita yang keracunan nih, manusia nih, bukan si ikannya. Jadi itu tuh juga natural product sebenarnya. Toksin ini bisa jadi natural product. Nah nanti kalau kita mau isolasi Dinoflagellata langsung, yang Dinoflagellata kan sama seperti organisme lain ya, dia ada biosynthetic gene cluster yang banyak di situ. Misalnya ada 8, yang salah satunya memproduksi toksin A, tapi kan dia juga memproduksi yang lainnya. Karena kan dia di alam tuh juga melakukan interaksi dengan yang lain, cuman kita kan nggak pernah tahu. Jadi kita harus menumbuhkan Dinoflagellata dalam jumlah banyak, dalam fermentor atau dalam Erlenmeyer, kemudian kita ekstraksi, kita cek satu-satu fungsinya apa.
Bisa saja toksinnya itu bisa berfungsi juga. Karena kan toksin akan menjadi toksin ketika masuk ke mulut kita ya. Kalau misalnya dia digunakan untuk yang lain bisa jadi obat juga seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada keinginan si dinoflagellata untuk meracuni kita, cuma karena kita makan ikan aja udah kan akumulasi racun dalam tubuh kan ada tingkatan-tingkatannya kalau di biologi itu ya. Nah, itu terakumulasi banyak, sedangkan kita jadi keracunan gitu aja masalahnya. Jadi masih bisa dicari obat-obat dari dinoflagellata, dari mikroalga, dari spirulina, euglena, apa yang bisa. Diatom bisa. Ya. Pak, terima kasih Pak Dokter Freddy. Sama-sama. Ada lagi. Cewek semua ya, tadi cowoknya baru satu. 2. Ada lagi nggak cowoknya? Ada lagi. Tadi tugasnya dikerjakan ya, silakan berimajinasi. Saya cuma pengen lihat imajinasinya aja, nggak harus nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu stres ngerjainnya, gue pakai imajinasi. Kalau kamu ke Antartika yang suhunya dingin, apa yang akan kamu cari gitu aja intinya. Karena kan kita jarang ke Antartika. Mungkin suatu saat adik-adik ini ada yang terbang ke Korea S3 atau ke Jepang, terus diajak ke Antartika, Arktik, atau ke mana, ke Eropa yang utara itu. Bisa kalau suka. Ada lagi? Ada lagi? Atau Mbak Admin mau ngasih informasi apa gitu? Ada? Yang next selanjutnya setelah ini kapan? Baik, apakah sudah tidak ada yang bertanya lagi? Sepertinya tidak ada yang nanya lagi, Kak. Ada, ya silakan. Baik, mungkin sebagai bentuk apresiasi kami, mohon izin saya mewakili panitia program MBKM Farmasi Bahari untuk share screen sertifikat Bapak Dr. Ernat Andri. Iya, terima kasih. Ini ada Pak Eka nih, Pak Eka mau ngomong nggak ya? Tuh, Pak Eka. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas kesempatan dan ilmu yang diberikan kepada kami semua untuk hari ini. Kemudian kuliah selanjutnya itu diadakan pada tanggal 7 September 2022 dengan narasumber Bapak Dr. Sandra Megantara dari Universitas Pajajaran. Siap. Baik. Sebelum kami mengakhiri perkuliahan Farmasi Bahari, mohon untuk on kamera semua untuk foto session. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi yang kedua. On kamera. 1, 2, 3. Ya, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Baik, sudah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Renat Freddy Adriansyah dan seluruh adik-adik partisipan yang telah berpartisipasi mengikuti mata kuliah program MBKM Farmasi Bahari. Sampai ketemu pada tanggal 7 September 2022 dengan narasumber Bapak Dr. Sandra Megantara yang berasal dari Universitas Pajajaran. Baik, kami tutup mata kuliah Farmasi Bahari dengan mengucap alhamdulillah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.